Tak ada yang menyangka sebuah nama dari Sidrap bisa mengguncang panggung nasional secepat ini. Shakira, gadis muda dengan suara khas dan mental yang jauh di atas usianya, tiba-tiba menjadi pusat perhatian jutaan mata. Sorotan lampu terasa bukan sekedar sorotan, tapi tekanan. Setiap langkahnya di panggung membawa riak besar bukan hanya untuk karirnya, tapi juga untuk daerahnya. Dalam beberapa minggu, dukungan lokal berubah menjadi gelombang nasional yang tak bisa dihentikan. Namun, di balik gemuruh sorak itu, tersimpan satu misteri besar yang menyeret banyak nama, termasuk Dewi Persik, sebuah rahasia yang beredar di balik layar, dan sebuah hadiah dengan angka fantastis yang membuat publik terhenti. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa semuanya meledak begitu cepat? Ini bukan sekadar cerita kompetisi, ini adalah kisah yang mengguncang batas-batas ekspektasi. Awal mula, saat suara menjadi senjata. Perjalanan Shakira dimulai jauh sebelum kamera menyorot wajahnya. Suaranya terbentuk dari panggung kecil, lomba desa, dan latihan tanpa jeda yang bahkan tidak dilihat publik. Namun, ketika ia menginjak panggung besar, ada sesuatu yang berbeda. Nada rendahnya stabil, cengkoknya kuat, dan gesturnya matang. Banyak yang berkata, ini bukan gaya anak baru. Di balik itu ada kerja keras panjang, latihan keras, dan dorongan keluarga yang tak pernah berhenti. Namun, justru kedewasaan tampilnya membuat orang mempertanyakan latar belakangnya. Awal mula, saat suara menjadi senjata. Muncul berbagai spekulasi. Mentor siapa, dibentuk di mana, dan siapa yang mengorbitkannya. Spekulasi yang kemudian menjadi bara awal konflik panjang, tapi itu baru permukaan. Setelah penampilan pertamanya viral, tensi mulai naik, dan apa yang terjadi setelah itu mengubah arah seluruh perjalanan kompetisi. Sidrap bergerak, dukungan yang menjadi fenomena. Tidak semua peserta mendapat dukungan seperti ini. Ketika Shakira pulang, Sidrap seperti menyambut seorang juara dunia. Bandara penuh, jalanan berhenti, dan ribuan orang turun ke lapangan. Dukungan itu bukan sekedar sorakan, itu deklarasi. Daerahnya memutuskan untuk maju bersama satu nama. Fenomena ini mempercepat semuanya. Setiap video, setiap cuplikan penampilan langsung viral karena basis dukungannya sangat terorganisir. Namun, dukungan besar selalu membawa konsekuensi. Muncul tekanan pada Shakira untuk selalu tampil sempurna. Setiap kesalahan kecil menjadi besar, setiap kritik menjadi tajam. Dan momentum itu justru mulai menciptakan jurang baru antara penggemar dan para penonton netral. Tapi, gelombang itu tak bisa dihentikan, dan gelombang berikutnya lebih besar. Ketenaran mendadak dan badai respons publik. Ketika nama Shakira makin sering muncul di trending, reaksi netizen semakin beragam. Ada yang kagum, ada yang sinis, ada pula yang menyerang. Komentar datang tanpa filter, tanpa jeda. Kesalahan kecil diperbesar, gestur kecil diinterpretasikan macam-macam. Di balik layar, tekanan mental mulai terasa. Setiap tampil, ia tidak lagi hanya menyanyi, ia mempertahankan reputasi. Banyak yang tidak tahu bahwa beberapa malam sebelum tampil, ia nyaris kehilangan suara. Bukan karena fisik, tapi karena stres. Sorotan besar membuat setiap langkah terasa seperti ujian hidup. Dan ketika tensi mencapai titik tertinggi, muncullah satu suara publik yang mengubah arah cerita ini. Suara yang datang dari sosok yang tidak main-main, Dewi Persik. Dan dari sinilah semuanya benar-benar mulai bergeser. Dewi Persik muncul ketika komentar menjadi gelombang baru. Dewi Persik tidak sekedar bicara, ia mengintervensi, ia membela, ia meluruskan kabar. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya langsung menjadi headline. Dalam beberapa unggahannya, ia menegaskan bahwa Shakira punya potensi besar tetapi juga perlu ruang aman dari serangan publik. Namun komentar Dewi tidak berhenti di situ. Ia juga menyinggung mekanisme dukungan, dinamika backstage, dan cara publik menilai. Dalam hitungan jam, video-videonya tersebar ke seluruh platform. Banyak yang setuju, banyak juga yang mempertanyakan. Tapi satu hal pasti, aftershock dari penjelasan Dewi Persik membuat panas kompetisi naik 2 tingkat.
Dan di titik inilah muncul isu yang membuat semuanya makin liar, kabar tentang hadiah fantastis. Angka yang membuat publik berhenti bernapas sejenak. Isu besar, hadiah fantastis 1,3 miliar. Ketika angka ini muncul ke permukaan, publik terpecah hebat. Banyak yang menyebut ini hadiah dari donatur. Ada yang bilang hasil penggalangan komunitas. Ada pula yang menyebutnya sekadar klaim viral yang belum tentu benar. Fakta yang pasti, rumor uang besar itu menyebar terlalu cepat. Dan seperti biasa, ketika angka besar beredar, opini publik ikut bergeser. Ada yang curiga, ada yang memuji, ada yang mengaitkan dengan dukungan daerah. Ada yang menuduh jadi sumber ketidakadilan dalam persaingan. Tapi kebenaran detailnya tidak pernah benar-benar jelas. Dan disinilah pernyataan Dewi Persik kembali berperan. Ia menyinggung tentang dukungan, bukan nominal. Ia bicara tentang moral, bukan angka. Tetapi publik telah terlanjur terpecah. Dan cerita yang seharusnya tentang talenta berubah menjadi cerita tentang dana. Namun ini belum klimaksnya, masih ada bab terakhir yang lebih besar. Tekanan balik saat kompetisi berubah menjadi arena psikologis. Setelah isu uang muncul, tekanan terhadap Shakira meningkat drastis. Setiap penampilannya ditonton bukan hanya dengan telinga, tapi dengan kecurigaan. Penonton mencari kesalahan, bukan kualitas. Ini bukan lagi sekadar kompetisi vokal, ini arena mental. Dan Shakira merasakannya. Ia mulai tampil lebih tegang, gesturnya lebih berhitung, suaranya lebih menahan. Tekanan publik mengubah ritme mentalnya. Timnya harus bekerja ekstra keras untuk menjaga fokus. Namun di tengah tekanan itu, muncul perubahan drastis. Justru semakin banyak tokoh daerah berdiri di belakangnya. Dukungan yang awalnya hanya emosional berubah menjadi terstruktur. Shakira tiba-tiba menjadi simbol kebanggaan. Itu membuatnya bangkit, tapi juga membuat tensi makin panas. Karena setiap simbol pasti punya konsekuensinya. Dan konsekuensi terbesar muncul sebentar lagi. Titik balik ketika semua sorotan menjadi pisau ganda. Pada momen tertentu, jelas terlihat bahwa Shakira tidak lagi bertarung hanya untuk dirinya. Ia menanggung ekspektasi daerah, reaksi netizen, rumor hadiah, serta komentar figur publik. Dan momen inilah yang mengubah segalanya. Dalam salah satu penampilannya, ekspresinya berubah. Tidak lagi tersenyum penuh, tidak lagi santai. Ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Namun justru dari tekanan itu, penampilannya menjadi lebih emosional. Banyak yang bilang itu penampilan paling jujur dan paling mentah. Penonton merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ada campuran rasa takut, ambisi, dan harapan di nada-nadanya. Momen itu menjadi titik balik. Perjalanan yang awalnya mulus berubah menjadi duel terakhir antara ekspektasi publik dan kekuatan mental seorang gadis muda. Tetapi cerita ini belum selesai. Ada satu sisi yang jarang dibahas. Di balik layar, fakta yang tidak pernah benar-benar tersampaikan. Di belakang kamera, banyak dinamika yang tidak pernah dilihat publik. Ada jam latihan panjang, evaluasi internal, tekanan dari tim produksi, hingga negosiasi kecil yang menentukan posisi tampil. Tidak sedikit peserta yang merasa terdesak oleh tekanan ritme acara. Dan Shakira merasakan semuanya. Ada malam-malam ketika ia kehilangan suara karena kelelahan. Ada momen ketika ia menangis sebelum tampil. Tetapi ia tetap maju. Inilah sisi yang tidak pernah masuk headline. Sisi manusiawi seorang peserta yang berdiri sendirian di tengah arena raksasa. Publik hanya melihat hasil akhirnya, bukan perjalanan sunyi di baliknya. Fakta inilah yang membuat banyak figur publik, termasuk Dewi Persik, akhirnya angkat suara. Mereka melihat tekanan itu dari jarak dekat, dan mereka tahu ini lebih besar dari sekadar kompetisi. Setelah ledakan viral, karir baru yang terbentuk dari kekacauan. Pasca viral, jalan Shakira berubah cepat. Tawaran panggung berdatangan, undangan acara mengalir. Nama daerahnya melejit.
Banyak pihak melihatnya sebagai aset baru dangdut Indonesia. Namun, popularitas yang datang terlalu cepat selalu memiliki harga. Ia harus belajar mengatur diri, belajar menjaga kesehatan, belajar menghadapi komentar publik, belajar memilah mana dukungan, mana tekanan. Semua ini membentuk karirnya lebih cepat dari yang siap ia hadapi. Namun, justru di masa pasca kompetisi inilah ia menemukan ritme baru. Ia mulai mengerti bahwa hidup di industri bukan soal menang kalah, melainkan soal ketahanan. Tapi perjalanan ini masih menyimpan satu pesan besar bagi semua penonton, kebenaran yang mengendap di balik sorotan. Setiap kontroversi, setiap rumor, dan setiap kesalahpahaman akhirnya mereda. Yang tersisa adalah seorang gadis muda yang bersuara kuat dan mental yang digembleng badai. Dukungan Sidrap bukan hanya euforia, itu bukti bahwa talenta dari daerah mampu berdiri di panggung nasional. Komentar Dewi Persik bukan sekedar drama, itu pengingat bahwa figur publik punya peran besar dalam mengendalikan narasi. Dan isu hadiah fantastis hanyalah gambaran bahwa publik sering terpaku pada angka, bukan perjuangan. Pada akhirnya, kisah ini bukan tentang angka 1,3 miliar, bukan tentang voting, bukan tentang rumor. Ini tentang perjalanan seorang anak muda melawan tekanan besar, sorotan besar, dan ekspektasi besar, dan tetap bertahan. Dan terkadang, bertahan adalah kemenangan yang paling tidak terlihat, namun paling berarti.